Karena sesungguhnya mereka selalu berada di balik. Ketika Amerika ini berjaya, ada yang disebut dengan masyarakat secret society, masyarakat rahasia. Siapa mereka? Itu dia orang-orang tadi. Cuma masyarakat rahasia ini pemegang. Yang dipegangnya apa? PT, duit. Inilah kasusnya yang Bapak Ibu temukan hari ini, yang disebut dengan Jeffrey Epstein tadi. Itu salah satunya pengusaha pemegang duitnya. Dan duitnya dari mana? Yahudi semua. Orang ini selalu bersembunyi di balik kehancuran. Persis seperti apa yang mereka lakukan pada masa dahulu sampai hari ini. Dajjal hari ini itu, meskipun bukan Dajjal yang sesungguhnya, tapi karakteristik Dajjal yang sesungguhnya itu ada pada mereka itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdoa kepada Allah mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. InsyaAllah kita yang hadir husnul khatimah. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita, selalu kita doakan. Yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, anak-anak yang saleh, keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaAllah husnul khatimah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Wahbah Zuhaili, ulama besar Syria, menuliskan dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, membagi beberapa kelompok, terkhusus ayat ini dimasukkan dalam kelompok tersendiri dalam pemahaman dan penjelasan tafsirnya. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menuliskan tuwati'uhumul munafiqin wal yahud wa jazaohum. Perbuatan-perbuatan orang-orang munafik dan Yahudi dan bagaimana balasan terhadap mereka. Ini yang terdapat di dalam penggalan ayat tersebut. Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir itu membuat rangkuman ayat khusus dari ayat 11 sampai ke 17 tentang persoalan orang-orang Yahudi dan orang munafik di dalam kehidupan, terkhusus dalam persoalan perperangan orang munafik dan Yahudi. Ini dikhususkan. Kalau kita bicara persoalan orang-orang munafik di dalam atau di juz 28 itu, di tempat yang sama, di juz yang sama dengan surat Al-Hasyr tadi, ada surat bernama Al-Munafiqun. Jadi juz 28 itu kalau kita bilang surat-suratnya itu, kalau untuk dikaji dalam kajian tafsirnya itu cukup menarik, karena memang itu persoalan, termasuk persoalan ukhuwah antara
Muhajirin dan Al-Ansar di dalam surat Al-Mumtahanah, di dalam surat Al-Hasyr dan di dalam surat-surat yang lain di juz 28. Dan ada berkesinambungan antara surat-surat tersebut. Di dalam ilmu Al-Quran ada namanya ilmul munasabah. Jadi munasabatul ayah bil ayah, munasabatul ayah bis surah, munasabatul surah bis surah, wa munasabatul surah bil ayah. Jadi ada ilmu Al-Quran tersendiri dalam penyebutan ilmu munasabah. Kaitannya dengan surat Al-Munafiqun, kaitan dengan surat Al-Munafiqun dengan surat ini Al-Hasyr, itu persoalan atau karakteristik orang-orang munafik tadi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Bisa dipahami kalimat ini Bapak Ibu ya? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun, kata Allah. Kita coba terjemahkan. Kata Allah dalam Al-Quran, alam tara ilal ladzina nafaqu yaqulun, lihatlah orang-orang munafik yang berbicara kepada saudara-saudara mereka. Orang munafik yang berbicara kepada saudara-saudara mereka. Yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab, yang mereka termasuk dalam golongan orang-orang kafir dan masuk dalam kategori ahlul kitab. Apa kata mereka orang munafik tadi? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kata Abu Ubaid bin Salul, gembongnya orang-orang munafik ini. Jadi orang munafik itu berjumlah sekitar 40-an di Madinah itu. Apa kata mereka? Pokoknya kalian orang Yahudi tetap harus konsisten melawan Muhammad. Kalian harus konsisten memusuhi Muhammad, kata orang munafik. Nah, kalian buat onar tuh terserah, buat onar bagaimanapun terserah. Kalian mau timbulkan kejahatan terserah. Pokoknya kalian buat satu skema strategi politik yang bisa menggeser Muhammad. Pokoknya terserah kalian. Kita kerjasama, kata orang munafik nih. Ini di Madinah, di Madinah. Kita kerjasama. Pokoknya apa yang kalian buat kami bantu. Kami selalu berada di belakang kalian. Kalau kami ini Muslim dan kami memberontak, nampak betul kalau kami ini perusak. Nah, ini bahasanya orang-orang munafik. Maka salah satu caranya adalah kalian yang masuk sebagai perusak, kami mendukung dari belakang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini bahasanya begitu. Ini bahasanya kaum munafik yang ada di Madinah untuk menggeser posisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita rujuk kepada sejarah. Mengapa orang munafik ini tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dalam sejarah sudah pernah kita sampaikan di sini di awal-awal sekali, beberapa tahun yang lalu, pembahasan kita di sini adalah salasuna alamatan lil munafiqin. 30 tanda orang munafik. 30. Sudah kita bahas di sini dulu. Jadi Bapak Ibu, dalam sejarah itu, sejarah munculnya orang munafik dalam tubuh Islam itu, umat muslim itu adalah di Madinah. Di Madinah pertama kali muncul. Berarti di Madinah itu Nabi punya banyak musuh atau sedikit musuh? Kalau di Makkah itu kafir Quraisy, paling kuat kafir Quraisy. Tidak ada yang menandingi kekuatan orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah. Jadi musuh Nabi keluarga sendiri. Musuh Nabi orang kafir Quraisy bagian daripada keluarga. Dan kabilah-kabilah yang memang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Islam. Sebelum Nabi membawa risalah kenabian. Tapi uniknya, orang Madinah sudah mendengar dulu Islam itu dan sudah masuk Islam sebagian. Sehingga Nabi sampai berhijrah ke Madinah, ke Yasrib itu, untuk mencari keamanan dan membangun strategi politik. Tidak bisa dipungkiri,
Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi membangun strategi politik. Salah satu strategi politik yang dibangun oleh Nabi adalah politik identitas keagamaan. Yang kedua, politik ekonomi. Yang ketiga, sosial. Ini tidak bisa diingkari. Dalam satu buku judulnya Sirah Nabawiyah, tentang perjalanan hidup baginda Nabi dalam urusan politik. Itu ada bukunya khusus. Maka disebut di situ. Salah satu alasan Nabi berhijrah ke Madinah, membangun kekuatan politik dan kekuatan berjamaah. Di sini banyak timbul ayat-ayat tentang bersama, begitu juga hadis-hadis yang mengajak untuk bersatu. Alaikum bil jamaah, itu salah satu hadis yang mengajak untuk tetap bersatu. Baik, kita kembalikan Bapak Ibu sejarah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah atau di Yasrib ini, beberapa pimpinan-pimpinan kabilah tadi yang bukan masuk atau yang tidak masuk ke dalam Islam merasa terganggu dengan kehadiran Nabi. Ketika merasa terganggu dengan kehadiran orang yang mulia ini, apa yang menyebabkan mereka menjadi orang yang nifak, munafik? Karena mereka terganggu bahwa akan datang saingan lain untuk merebut kekuasaan. Jadi salah satu yang mereka provokasikan kepada yang lain adalah bahwa Muhammad merebut kekuasaan mereka. Muhammad merebut kekuasaan Abu Ubaid bin Salul dan Marwan dan lain sebagainya. Singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW diterima dengan baik di kota Yasrib. Ketika diterima baik di kota Yasrib, uniknya masyarakat mendengarkan perkataan Nabi dengan sangat baik. Kepatuhan mereka terhadap Nabi, melihat karakter akhlak Nabi yang sebenarnya secara utuh yang mereka lihat ketika itu, memunculkan satu keinginan untuk membaiat baginda Nabi menjadi seorang pemimpin. Ketika baginda Nabi dibaiat menjadi seorang pemimpin, meskipun ini adalah perintah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelompok Abu Ubaid bin Salul tadi merasa terganggu dengan kehadiran Nabi. Apa itu? Yang seharusnya dia naik jadi seorang pemimpin, Abu Ubaid bin Salul, dari sisi kabilah mereka, yang memang satu-satunya ketika itu calon pemimpin kepala daerah terkuat adalah Abu Ubaid bin Salul. Makanya Bapak Ibu, datang Nabi itu menggeser betul itu dan merusak sosiokultur ketika itu. Sosial budaya Yasrib ketika itu langsung berubah, drastis berubahnya. Karena masuknya Islam dan ditambah datangnya seorang pembawa risalah yang adil, yang jujur, yang amanah, yang tabligh, lengkap jadi satu. Maka Abu Ubaid bin Salul ini karakteristiknya pertama, orangnya baik. Memang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Cuma karena haus akan jabatan dan kekuasaan tadi, maka dia merasa bahwa Nabi Muhammad ini sedang mengambil posisi terbaiknya. Singkat cerita Bapak Ibu, disinilah munculnya yang disebut dengan nifaq, munafik. Lah kok bisa? Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Abu Ubaid bin Salul datang ke beberapa kabilah. Orang baru datang mengambil alih, belum tahu keadaan di sini. Sudah lebih daripada ini terjadi sekarang. Istilah sekarang tuh orang baru 2 tahun, KTP-nya aja belum asli sini, sudah naik jadi RT.
Kok bisa orang kayak gini yang dipilih? Sama tuh dengan keadaan Abu Ubaidah bin Salul ketika itu. Begitu pandangan Abu Ubaidah bin Salul, iya sama. Apa kata Abu Ubaidah bin Salul? Janganlah pilih orang-orang kalau bisa yang berada di luar daripada Yasrib. Kalau bisa kita pilih orang-orang yang berada di dalam kita. Itu maksudnya, tolong pilih aku, kata dia. Cuma orang tak mau milih dia. Kenapa tak mau pilih? Karena ketika itu sebagian dari penduduk Yasrib sudah masuk ke dalam Islam. Itu dia menjadi masalahnya. Disinilah Bapak Ibu, ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah, pemimpin di Yasrib, banyak orang-orang yang lain yang belum masuk Islam kemudian diislamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya, termasuklah salah satunya yang masuk ke dalam Islam itu adalah Abu Ubaidah ibn Salul itu sendiri. Jadi Abu Ubaidah itu masuk ke dalam Islam. Melihat semua kawannya masuk ke dalam Islam, dia juga akhirnya masuk ke dalam Islam. Akhirnya Abu Ubaidah bin Salul menjadi Muslim bersama para kawan-kawan yang nifak tadi, yang munafik tadi. Tapi Abu Ubaidah tetap melakukan urusan atau provokasi untuk menggeser posisi Nabi Muhammad. Jadi dia Muslim, tapi dia melakukan praktek-praktek yang tidak baik, menjelekkan Muhammad, menjelekkan para sahabat, agar orang-orang yang ada yang sudah masuk Islam tadi tidak percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, nanti kalau mereka tidak percaya, mereka akan mengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin tadi. Nah, siapa yang akan diganti itu terserah. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Menghasut para orang-orang Muslim yang ada di dalam itu adalah satu keniscayaan ketika itu. Karena kuatnya iman dengan keyakinan yang melihat fakta di lapangan, keberadaan Nabi dan para sahabat memberikan keberkahan, sehingga tidak berhasil menghasut. Kalau bahasa kita sekarang nih, bahasa kita, mana lawan politiknya? Jatuhkan mentalnya dulu. Dihasut tuh orang-orang untuk tidak memilih dia. Begitulah bahasanya. Sama, Abu Ubaidah bin Salul melakukan hal demikian. Itu sudah dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Salul. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Salul itu? Persoalan sara, persoalan agama, persoalan ras, persoalan suku budaya sudah dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Salul. Jadi kalau ada orang sekarang melakukan itu sebenarnya mengulang saja. Mengulang perbuatan Abu Ubaidah bin Salul. Singkat cerita Bapak Ibu, kata Abu Ubaidah bin Salul, ketika itu Yahudi Nasrani di Madinah tinggal dengan baik bersama mereka. Maka salah satunya jalan untuk bisa menggusur baginda Nabi, bekerja samalah dengan Yahudi dan Nasrani untuk menggeser posisi baginda Nabi dengan macam-macam hasutan yang diberikan oleh Abu Ubaidah bin Salul kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sama. Termasuklah nanti ada persoalan kiblat salah satunya. Nah, jadi waktu itu orang-orang Yahudi juga banyak yang masuk ke dalam Islam. Orang-orang Nasrani juga banyak yang masuk ke dalam Islam. Alasannya adalah kiblatnya sama, ke Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Nah, jadi alasannya sederhana Pak. Jadi untuk merusak dulu begitu dia caranya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, apa kaitan dengan ayat yang tadi kita bacakan? Nah, ini kaitannya Pak. Apa kata Abu Ubaidah bin Salul? Pokoknya bagaimana caranya kalian buat rusuh. Kata Abu Ubaidah bin Salul kepada kaum Yahudi dan Nasrani ini, kami berada di belakang kalian. Nanti kalau kalian disakiti oleh Muhammad, kami bantu sebelah kalian. Informasi-informasi yang kalian butuhkan daripada sisi Muslim kami berikan. Jadi Nabi itu tidak hanya berkelahi, Nabi tidak hanya berperang dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, tapi juga Nabi berperang dengan orang Yahudi, Nasrani, orang munafik di dalam Madinah itu sendiri. Di luar Madinah ada kafir Quraisy Makkah.
Di dalam Madinah, di dalam Yasrib Madinah itu ada 3. Yahudi, Nasrani, munafik. Yang kelak orang-orang ini dibuang oleh Nabi. Satu di antaranya yang dibuang oleh Nabi adalah Yahudi. Dibuang oleh Nabi ke beberapa tempat. Termasuk salah satunya nanti ada yang disebut dengan Khaybar. Nanti ada namanya perang Khaybar, ada namanya perang Tabuk. Itu perang bukan melawan orang kafir Quraisy, tapi melawan orang di Tabuk namanya perang Tabuk, di Khaybar namanya perang Khaybar. Ini perlu dalam sejarah dipelajari karena ada sosionya, ada politiknya di sini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini latar belakang. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adakah kaitannya dengan kalimat ayat tadi? Ada. Kata Abu Ubaidah bin Salul, kata gembong munafik nih, kalau kalian memberontak kepada Muhammad, memberontak kepada Nabi Muhammad ini, kalau kalian dikeluarkan dari Madinah ini, kami ikut bersama kalian. Ini uniknya Pak. Jadi terjadi pertempuran. Artinya pemberontakan yang dilakukan di dalam Madinah kepada baginda Nabi, satu, ketika perjanjian Hudaibiyah. Oke, itu pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, perjanjian dalam piagam Madinah. Jadi Bapak Ibu, cara Nabi menyatukan itu dibangunlah konstitusi. Pertama, konstitusi keadilan pertama di dunia tertulis. Namanya piagam Madinah. Itu pertama di dunia yang bisa menyatukan seluruh umat. Dijadikan satu, dibuatlah konstitusi. Ada aturan-aturannya. Orang Yahudi kalau buat salah dihukumi pakai agama Yahudi. Orang Nasrani kalau buat masalah dihukumi pakai agama Nasrani. Dan orang Muslim pakai kitabnya mereka, Al-Quran dan Sunnah. Ini bagus Pak. Cuma di tengah perjalanan, pengkhianatan itu mereka lakukan dari sisi kaum Yahudi dan Nasrani yang dipelopori oleh kaum munafik. Sekarang mana yang lebih berbahaya? Yahudi kah, Nasrani kah, atau orang munafik? Mak kencangnya ibu-ibu nih. Orang munafik. Begitulah keadaan kita sekarang Pak. Tapi yang uniknya lagi, kadang berkawan, kadang menjadi musuh. Orang munafik yang ada di tubuh kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Makanya kalau kita bicara dulu, kan dulu kita sempat berbicara di sini juga, persoalan Yahudi Israel itu, kok bisa umat Muslim kerjasama dengan orang kafir? Kalau kafirnya zimmi tak ada masalah, tak dipersoalkan. Loyalitas kepada kafir itu ada batasannya. Ditulis dalam kitab namanya Al-Wala' wal Bara', bagian daripada akidah, meskipun tidak semuanya. Meskipun tidak semuanya. Tidak semua ulama sepakat masukkan itu ke dalam persoalan akidah. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bagian daripada kemunafikan. Nanti kalau kita bahas dalam fikih daulah itu mesti ada persoalan apa hukumnya kerjasama dengan orang kafir. Bagaimana persoalan loyalitas yang sesungguhnya kepada orang kafir itu seperti apa. Dan itu sudah dibahas oleh Nabi. Kafir zimmi, kafir harbi. Kafir zimmi harus dijaga, kafir harbi harus dilawan. Nah yang kita lawan Israel itu kafir harbi atau kafir zimmi? Israel itu kafir yang menyerang kita atau yang berkawan dengan kita? Itu musuh nyata itu. Dajjal hari ini itu. Meskipun bukan Dajjal yang sesungguhnya, tapi karakteristik Dajjal yang sesungguhnya itu ada pada mereka itu. Benar Pak? Coba bayangkan sampai hari ini manipulasi selalu diikuti. Padahal itu tipu daya semua. Tipu daya semua Pak. Tipu daya, tidak ada satupun kebenaran itu Pak. Coba bayangkan, ketika Donald Trump menjadi pemegang hak veto pertama dan tunggal dalam vote of peace tersebut, itu hak vetonya tunggal Pak, punya Trump saja, tidak ada yang lain. Coba bayangkan, bisa kita mendominasi? Tidak bisa. Bisa kita ikut campur? Tidak bisa. Dia yang punya hak veto, dan itu seumur hidup selama Trump masih hidup. Kecuali makhluk sudah mati baru diganti. Coba bayangkan. Itu sebenarnya menunjukkan betapa manipulasi Israel dan Amerika itu jelas.
Tidak kita yang tertipu kadang-kadang. Nah, disinilah Bapak Ibu perlu memahami kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata orang munafik kepada orang Yahudi? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Apa kata orang munafik? Kalau kalian dikeluarkan dari Madinah ini, kami akan ikut bersama dengan kalian. Pertanyaannya, betul nggak kalimat itu? Kita lihat kalimat karakter orang munafik itu. Kemudian katanya, wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan patuh kepada orang lain selain daripada kalian. Kata orang munafik. Kemudian, wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apa kata mereka? Kalau kalian dibunuh oleh pihak kelompok Muhammad, kami akan membantu kalian. Ini orang munafik ya. Kami akan membantu kalian. Yang dibantu siapa? Dan Nasrani. Yang paling kencang pemberontakannya terhadap Islam itu di Madinah adalah Yahudi. Sehingga kata kelompok munafik, kalau kalian terbunuh, kami akan membantu kalian. Kemudian apa kata Allah dalam Al-Quran? Sungguh orang munafik itu pendusta. Orang munafik itu pendusta. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Ternyata ketika orang Yahudi ini diusir sama Nabi ke Tabuk, diusir sama Nabi ke Khaybar, apa kata orang munafik? Kami nggak ikut campur. Kami tidak ikut. Ini kelakuan orang munafik, Pak. Ketika orang Yahudi diusir ke Tabuk, diusir ke Khaybar, apa kata orang munafik? Kami tidak ikut bersama mereka dan kami tak tahu urusan mereka. Coba bayangkan. Wala in qutilu la yansurunahum, ketika mereka terbunuh yang dalam perang Tabuk, dalam perang Khaybar, apa kata orang munafik? Kami tidak bisa membantu kalian. Padahal janji pertamanya apa? Kalau kalian diusir setelah memberontak, kami akan bersama kalian. Kalau kalian terbunuh, kami akan membantu kalian. Kata orang munafik, bayangkan Bapak Ibu, ketika mereka orang Yahudi sudah melakukan pemberontakan terhadap Nabi, diusir sama Nabi, mereka tidak mau ikut. Ketika mereka dibunuh oleh Nabi, diserang oleh kelompok Nabi dalam perperangan tersebut, apa mereka mau membantu? Tidak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yansurunahum wala inna saruhum. Kalaupun mereka membantu orang munafik ini, la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun. Mereka tetap akan berpaling daripada kelompok tersebut. Jadi pura-pura masuk kemudian berpaling. Itu yang dibuat oleh mereka orang-orang munafik ini kepada baginda Nabi dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi orang munafik ini berbahaya. Bahaya, sangat-sangat berbahaya. Baik. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Tidak ada kelompok yang lebih baik selain kelompok tersebut yang cinta kepada Allah, yang diperkuat hatinya oleh Allah. Jadi orang-orang munafik ini adalah satu kelompok yang disebut dengan la yafqahun. Orang-orang yang tidak mengerti. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu nifak, munafik. Orang munafik mesti fasik, orang fasik belum tentu munafik. Nah, kalimat selanjutnya Bapak Ibu yang ingin kita bahas tadi adalah la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin au min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kita lihat Bapak Ibu terjemahannya dalam surat Al-Hasr tadi. Apa kata Allah? Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu kecuali di dalam negeri-negeri yang berbenteng atau dari balik tembok-tembok. Permusuhan di antara mereka yang sangat keras. Kamu mengira mereka bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kita ambil contoh. Mengapa hari ini Donald Trump keliling membuat boat of peace ini? Itu adalah satu strategi
untuk menutupi ketakutan Donald. Itu sebenarnya takut dengan kita. Cuma karena taringnya nampak besar, kita yang jadi takut. Bisa dipahami ya? Ini sebenarnya hati mereka ini sedang bercerai-berai ini Pak. Sedang khawatir, sedang ketakutan. Di dalam ajaran agama Yahudi itu, kedatangan Islam itu hak Pak. Jadi mereka ini dikasih tahu oleh rahib-rahib mereka bahwa Islam ini akan bangkit dan akan menjadi pemenang. Nah, bagaimana caranya untuk mengatakan kepada dunia bahwa itu tidak benar? Bisa dipahami ya? Di dalam Islam sama. Di dalam Islam sama. Pemahaman kita adalah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kelak kami akan pergulirkan keadaan tersebut kepada kata Allah. Baik itu keadaan yang sekarang kita alami, maka akan tinggal tunggu masanya marratain. Ketika Allah akhlaqnahum marratain, fadammarnahum marratain, kami akan hancurkan mereka 2 kali. Salah satunya yang terakhir adalah kita tunggu kedatangannya itu. Apakah ini yang menunjukkan kedekatan mereka, kedekatan kehancuran? Ini menjadi poin kita hari ini Pak. Karena sesungguhnya mereka selalu berada di balik. Ketika Amerika ini berjaya, ada yang disebut dengan masyarakat secret society, masyarakat rahasia. Siapa mereka? Itu dia orang-orang tadi. Cuma masyarakat rahasia ini pemegang. Yang dipegangnya apa? PT, duit. Inilah kasusnya yang Bapak Ibu temukan hari ini, yang disebut dengan Jeffrey Epstein tadi. Itu salah satunya pengusaha pemegang duitnya. Dan duitnya dari mana? Yahudi semua. Orang ini selalu bersembunyi di balik kehancuran. Persis seperti apa yang mereka lakukan pada masa dahulu sampai hari ini. Ketika mereka ingin menghancurkan Sultan Abdul Hamid II Turki Utsmani, mereka berada di balik para pemuda-pemuda sekuler yang mereka bangun. Tapi mereka tidak nampak. Cuma mereka yang punya dana, mereka yang menghasut. Gagal pertama, kedua gagal, ketiga gagal, yang keempat mereka berhasil. 50 tahun setelah Theodor Herzl datang ke Sultan Abdul Hamid, barulah kemudian mereka berhasil. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Aku tidak akan menyerahkan meskipun taruhannya nyawa. Apa kata Theodor Herzl? Kami punya kekuatan, kami punya duit, kata dia. Nah, duit-duit kami inilah yang akan menjadi kekuasaan bagi kami untuk menghancurkan kalian. Dan itu terbukti Pak. Sampai hari ini jelas nyata. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu. Bagaimana caranya umat muslim dihancurkan dulu? Dibuat dicerai-berai dulu. Dipecahkan antara Yaman, Saudi. Dipecahkan antara Sudan dengan India. Semua negara-negara Islam dihabisin dulu. Dipegang dulu kepalanya satu-satu. Termasuk negara Republik Indonesia. Ini masalah kita sekarang. Nah, tapi kita membahas persoalan ayat tadi. Apa kata mereka? Kata Allah, mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu. Maka salah satu caranya yang mereka lakukan adalah buat berbagai macam strategi, apapun itu, yang penting umat muslim ini terpecah belah dulu. Baik negaranya, biar mereka tidak terlalu kuat. Setelah mereka tidak terlalu kuat, barulah kemudian kita pecahkan mereka, kita serang mereka, kita perangi mereka. Makanya Bapak Ibu, hari ini kalau kita melihat negara-negara Islam itu, sulit kalau kita katakan mereka akan menyerang Amerika. Kenapa demikian? Ya karena mohon maaf, kembali kepada poin kedua tadi. Apa kata mereka? Kami punya duit. Makanya butuh politik ekonomi atau ekonomi politik. Salah satu strategi yang dibangun. Bayangkan Bapak Ibu, untuk bergabung dengan Board of Peace itu 17 triliun. 17 triliun. Iuran keanggotaan. 17 triliun. Itu kalau 17 triliun dikasih kepada orang-orang tak mampu, selesai enggak tuh? Insya Allah selesai. Kecuali mentalnya memang mentalnya itu gitu kan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat ayat ini seolah-olah kita sedang membaca keadaan sekarang. Sampai Allah katakan ba'suhum bainahum syadid.
sesungguhnya hati mereka itu sedang dalam kekhawatiran yang tinggi. Benar Pak, bahwa kondisi dia ini sekarang dalam keadaan genting itu paham. Cuma untuk menunjukkan kekuatan dia bahwa kami masih kuat, mereka tetap melakukan hal tersebut. Maka dilakukan negosiasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bapak Ibu, sebelum terjadinya vote of peace, itu Donald Trump sudah keliling negara, termasuk ke salah satunya ke Malaysia. Tahu Bapak Ibu kenapa dia keliling? Mencari bantuan baik dari sisi ekonominya maupun dari sisi, mohon maaf, persahabatannya. Artinya kawan. Pertanyaannya kita lihat, persiskah seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, kita ambil contoh Inggris pada masanya? Persis Pak, dalam Perang Dunia Pertama. Apa yang dilakukan Inggris? Memecah belah dan menjadikan para pengkhianat-pengkhianat dari sisi agama Islam sebagai pengkhianat sesungguhnya. Itu kerjasama Pak. Lemahnya Turki Utsmani itu disebabkan karena hal tersebut. Jadi jangan salah. Nah itu caranya Pak. Tapi sesungguhnya mereka penakut. Tapi mereka dengan gagah, dengan lantang mengatakan mental kami punya, kekuatan sebenarnya kami nggak punya. Gitu. Cuma kita kekuatan punya, mental kita nggak punya. Ah itu dia. Jadi Bapak Ibu sekarang ini itu masalahnya. Jadi kita ini sekarang kenapa kita ini berpecah belah itu, yaitu sebabnya salah satunya. Nah kemudian dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Apa kata Allah? Kamu mengira mereka itu semua bersatu, kata Allah. Tidak, kata Allah. Sesungguhnya hati mereka sudah terpecah, tapi mereka tidak mengerti kondisi mereka yang sesungguhnya. Baik, kita lihat Bapak Ibu tafsirnya Bapak Ibu. Dalam pendekatan semantik, semantik itu berarti dari sisi bahasa. Kata yuqatilunakum, kata yuqatilunakum dalam ayat tadi menunjukkan perperangan aktif sampai kiamat. Allah gunakan kalimatnya yuqatilunakum, bukan qatalakum, tapi yuqatilunakum. Ini fi'lun mudhari'. Dalam bahasa Arab fi'lun mudhari' itu artinya dari sekarang dan terus. Jadi perperangan itu terjadi terus menerus, berkelanjutan. Itu yang disebut dengan continue. Jadi perang ini akan terus berjalan Pak, sampai datang yang disebut dengan malhamatul kubra, perang dunia terakhir. Bukan perang dunia, perang terbesar terakhir. Itu nanti perperangan antara Muslim dengan Yahudi. Tapi Bapak Ibu yakinlah, di balik kamuflase perperangan dunia hari ini, itu sebenarnya menunjukkan cuma dua hal saja. Yang pertama, perang agama. Perang agama. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Yang kedua, perang kekuasaan. Nah, perang kekuasaan ini adalah untuk menjadikan agama siapa yang paling berhak menjadi momentumnya. Baik. Quram muhassanah. Apa artinya quram muhassanah? Bermakna kota-kota yang diperkuat dengan benteng-benteng. Ini pernah terjadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita rujuk ke dalam sejarah, ketika baginda Nabi melakukan perperangan di daerah Khaybar. Khaybar itu dari Madinah, dari percetakan Al-Quran, lurus saja ke sana itu sekitar 5 jam. Sampai ke satu daerah namanya Khaybar. Salah satu yang dilakukan oleh Yahudi untuk membangun kekuatan mereka adalah membangun benteng-benteng. Nah di daerah Khaybar itu banyak benteng-benteng dan ada nama-namanya. Kapan waktu kita bicara tentang perang Khaybar kalau Allah izinkan. Itu Bapak Ibu. Kenapa mereka membangun benteng itu? Untuk menunjukkan kekuatan mereka bahwa kami mampu melawan serangan-serangan Muhammad. Itu strategi Pak. Cuma mereka lupa kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Mereka sedang bersiap benteng, mereka persiapkan semua benteng persiapkan Pak. Cuma kata Nabi, jangan serang siang hari. Tunggu mereka tidur baru kita serang. Ketika mereka tertidur di malam hari, Nabi serang. Jadi benteng itu tak bermanfaat. Sehingga Bapak Ibu sebagian mereka ada yang mencari selamat masuk dalam lumbung-lumbung yang tempat mereka sudah buat. Jadi nanti ada lumbung-lumbung yang mereka buat di Khaybar itu untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi kan tidak banyak yang selamat. Karena apa? Karena Nabi sudah datang duluan. Ini strategi. Harusnya Pak Prabowo juga begitu. Serang dulu sebelum diserangkan begitu. Tapi kan tidak semudah yang kita bayangkan kan begitu. Butuh strategi yang matang. Tapi setidaknya Bapak Ibu, ketika Turki mengatakan kalau kami yang menjadi poinernya, menjadi poin utamanya, pemain utamanya,
Ya, kami akan selalu yang melakukan terlebih dahulu. Kami dulu baru mereka. Jadi kalau kita diserang, tidak mungkin kita serang dulu juga kan begitu. Tapi poin ini Bapak Ibu yang dimaksud oleh kalimat Quram Muhassanah tadi, benteng-benteng tadi, mereka bangun untuk memperkuat. Mereka bangun. Cuma mereka lupa kalau itu Nabi. Yang mereka lupakan itu Nabinya itu. Karena Nabi mesti mendapatkan amanah. Dan Nabi akan mendapatkan wahyu dari Allah. Apa katanya? Serang dulu. Malam hari mereka kemudian menyerang. Akhirnya apa? Kalang kabut Pak. Penduduk Khaybar itu kalang kabut. Nah ini poin penting. Kemudian judur. Bentuk dari kalimat jidar. Yang secara semantik mengandung makna penghalang ataupun ketakutan. Qulubuhum syatta. Hati mereka bercerai-berai. Menunjukkan betapa mereka sesungguhnya saat ini dalam keadaan kekhawatiran yang mendalam. Apa kekhawatiran mereka? Mereka tahu Pak, rahib mereka tahu Pak, Islam itu bakal bangkit itu nampak. Cuma bagaimana caranya Islam tidak bangkit, itu yang mereka lakukan. Makanya mereka lakukan apapun cara, termasuk merusak daripada tubuh muslim itu, Islam itu sendiri. Tafsir tematiknya. Secara tematik ayat ini berada dalam rangkaian pembahasan tentang sikap kaum Bani Nadir dan kaum munafik dalam menghadapi Rasulullah ketika itu. Betul. Memang posisinya itu. Jadi ketika Bani Nadir ini nanti diusir sama Nabi. Nanti diusir itu sama Nabi karena suka buat onar dia. Selalu memberontak, pokoknya suka buat inilah. Dia ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Memang selalu merusak itu. Nah, apa kata para ulama? Sesungguhnya mereka itu memiliki kekuatan yang ilusi. Kekuatan yang ilusi. Jadi bahasanya begini, mereka tampakkan kekuatan mereka. Sebenarnya kekuatan yang mereka tampakkan itu tidak ada gitu. Tidak ada. Kekuatannya itu diambil dari yang lain. Bisa dipahami ya, kekuatannya itu diambil dari yang lain. Dibangun ke sekutu dengan negara-negara asing untuk memperkuat mereka biar mereka tidak takut gitu. Cuma karena mereka ini pemegang kekuasaan, istilah katanya memegang PBB gitu. Jadi mereka seolah-olah kuat gitu. Seolah-olah kuat, tapi itu disebut oleh para ulama ilusi. Ilusi itu sebenarnya tidak gitu. Cuma kita memandangnya secara psikologi. Kalau kita lihat dari sisi kondisi Amerika hari ini Bapak Ibu, sudah 40% Pak dari jumlah penduduk Amerika itu muslim. Coba bayangkan. Itu ketakutan yang besar itu Pak, ketakutan yang besar. Sekarang pertanyaannya apa kesimpulan dari yang kita sampaikan? Kesimpulan yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita umat muslim ini jangan pernah takut dengan kebenaran. Jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Secara psikologi, kita harus bisa dan berani mengungkapkan kebenaran itu. Yang kita sekarang ini ditutupikan itu. Jadi bagaimana caranya kita dibuat atau ditutup agar tidak berbicara kebenaran. Yang kedua, bagaimana caranya umat muslim hari ini harus bisa menjaga keaslian nilai, berpegang teguh dengan Al-Quran yang sebagai landasannya. Semakin banyak orang yang berpegang teguh dengan nilai Al-Quran, itu semakin melemahkan hatinya orang-orang Yahudi. Semakin Pak. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran itu tak bisa semenah-menah diotak-atik. Karena hati mereka kuat, serahan mereka kuat, kepada siapa mereka bersandar itu jelas gitu. Ini poin penting Pak. Kita ambil contoh, mohon maaf kita ambil contoh. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, kita paham Al-Quran dari sisi terjemah, tapi kita tak paham dari sisi makna yang sesungguhnya. Kita mengerti Al-Quran, itu Al-Quran kitab suci kita paham, tapi kita tak mengamalkan isi-isi Al-Quran. Bukan kita, sebagian di antara kaum muslimin ini tidak mengamalkan isi atau kandungan Al-Quran. Makanya mereka sadar. Apa kesadaran mereka? Sadar bahwa umat muslim hari ini itu tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Justru itu kalimat yang disebutkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Ya tawallawna, mereka berpaling daripada Al-Quran itu sendiri. Itu poin kedua. Poin ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya dari ayat ini menunjukkan kepada kita, hei umat muslim, bersatulah, bersatulah, bersatulah.
Anda kuat jika Anda bersatu. Anda lemah jika Anda bercerai-berai. Maka kata Allah, mereka tidak akan menyerang kalian dalam keadaan kalian bersatu. Tapi mereka akan menyerang kalian dalam keadaan terpisah. Sehingga Bapak Ibu, kalau mereka bilang mereka berhasil memecah belah Islam, sesungguhnya benar. Tapi kalau mereka bilang mereka bisa menaklukkan Islam, salah. Karena belum, insya Allah pada saatnya, orang-orang yang memperkuat dirinya dengan Al-Quran akan tumbuh semangat-semangat baru yang memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran, yang kelak akan memancing tumbuhnya para pejuang-pejuang yang disebut dengan pejuang Islam itu. Itu yang ditunggu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahasa jihad itu akan kembali muncul pada saatnya.